Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai Samsung Galaxy A8 2018. Handphone ini pertama kali keluar pada tahun 2018, tepatnya itu di bulan Januari, dan waktu itu dibanderol dengan harga 6 jutaan, teman-teman. Tapi sekarang teman-teman bisa ngedapetin handphone ini dengan harga second ya, itu di antara 1,5 sampai 1,9 juta tergantung dari kondisi handphone yang mau kalian beli itu, teman-teman. Nah, iya, buat teman-teman yang punya budget di harga 1,5 sampai 1,9 juta atau sampai 2 juta, mungkin handphone ini bisa jadi salah satu pilihan yang bisa kalian beli. Jelas ini second, dan gue juga nggak tahu apakah masih ada yang jual baru atau enggak. Ya, handphone ini rilis tadi gue sudah sebutkan di bulan Januari 2008. Dan kenapa sih gue mau merekomendasikan handphone ini? Karena dengan harga yang sama kayak entry level sekarang, kalian bisa ngedapetin fitur yang jauh lebih baik dibandingkan entry level sekarang. Jauh lebih baik ya. Yang pertama kita akan ngebahas mengenai dimensinya dulu. Di sini handphone ini mempunyai dimensi 149,2 kali 70,6 kali 8,4 mm dengan berat di sini maksimalnya ada di 172 gram ya, teman-teman. Handphone ini dia materialnya terbuat dari kaca dan aluminium. Iya, kaca, nggak kayak handphone entry level sekarang yang menggunakan bahan plastik. Ini bahannya kaca dan sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 4 nih, teman-teman. Untuk bentang layarnya sendiri dia mempunyai layar di sini 5,6 inci ya, ataupun juga 79,6 cm persegi dengan screen to body ratio di sini ada di 75,6%. Kemudian untuk resolusinya sendiri di sini adalah Full HD Plus 1080 kali 2220 pixel dengan rasio di sini 18,5 banding 9 dengan kerapatan pixel di sini ada di 441 ppi. Ya, sudah support always on display karena memang handphone ini dia menggunakan panelnya Super AMOLED. Untuk OS-nya sendiri di sini memang mentok maksimal hanya di Android 9 aja ya, teman-teman, dengan One UI 1. Nah, untuk prosesornya sendiri dia di sini menggunakan Exynos 7885 dengan fabrikasi 14 nanometer. Dengan clock speed maksimal di sini ada di 2,2 GHz. Nah, seperti yang kita tahu, handphone entry level sekarang itu banyakkan clock speednya itu mentok di 1 sampai dengan 1,5 GHz aja. Sedangkan untuk si Samsung Galaxy A8 2018 ini dia punya clock speed maksimal di 2,2 GHz. Dan di sini dia juga sudah mendukung Cortex A73 yang berarti mungkin performa gamingnya ini masih lumayan oke. Jujur ya, gua sendiri sudah membandingkan antara A8 ini dengan A02. Ini A02 harganya 1,5 baru, sedangkan untuk si Galaxy A8 ini 1,6 second. Tapi untuk performa gamingnya jauh banget si Galaxy A8 2018 ini dibanding si Samsung Galaxy A02 ya, teman-teman. Ya, nanti gue juga akan bahas nih, belum selesai video reviewnya si Galaxy A02 ini ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk slot-slotnya ya, handphone ini dia support untuk dual SIM card dan juga untuk micro SD ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi menggunakan dua SIM card ataupun juga satu SIM card dengan satu micro SD. Ya, di bagian atas di sini dia ada SIM 2 dengan slot memory card. Kemudian di bagian sampingnya ya, handphone ini support untuk SIM 1 ya. Jadi SIM satunya ada di sebelah sampingnya, teman-teman. Oke, kita coba mungkin tur sedikit untuk body handphonenya ya. Jadi di bagian sisi sebelah kanan handphonenya di sini ada tombol power dan ada grill speaker di sebelah sini. Kemudian di bagian atas dia ada microphone. Terus tadi ada slot SIM card untuk SIM card SIM 2 dan memory card. Dan di sebelah kirinya di sini ada tombol volume up dan volume down, plus di bagian sini tadi ada untuk SIM card SIM 1. Di bagian bawah di sini kita lihat sudah ada USB Type-C ya, jelas ini sudah menggunakan USB Type-C, teman-teman. Rata-rata handphone entry level sekarang yang harganya cuma 1,2 sampai 1,5
juta dia masih pakai micro USB. Terus kemudian di sini ada mikrofon dan ada jack 3,5 mm ya teman-teman. Iya, masih punya jack 3,5 mm. Di bagian belakangnya kita lihat di sini ada satu buah kamera. Ya, kameranya di sini dia resolusinya ada di 16 megapiksel dan support perekaman sampai dengan 10, 80, 30 fps. Plus di bagian belakang ini juga ditanamkan satu buah sidik jari ya, di sini fingerprint. Dan ini jujur feel rasa penggunaannya ya waktu itu ya, karena dia barengan sama Galaxy Note 8, hampir-hampir mirip lah ya tanggal peluncurannya. Feel penggunaannya itu kata orang mirip dengan si Galaxy Note 8 ataupun Galaxy S8 ya teman-teman. Tapi ya memang seperti itu karena dari desain handphonenya sendiri, terus kemudian user interface-nya juga, dia memang hampir mirip dengan si S8 maupun si Note 8. Nah, beralih ke bagian depan, tadi di sini yang sudah gue sebutkan, layarnya itu bentangnya ada di 5,6 inch dan di depan sini ada dua buah kamera ya teman-teman. Iya, dua buah kamera. Di bagian depan sini ada dua buah kamera. Terus ada sensor, ada grill speaker, dan ya ini layarnya Super AMOLED, jadi dia sudah bisa support yang namanya always on display ya teman-teman. Untuk speakernya sendiri, ya memang dia cuman single speaker aja, tapi menurut gua keluaran suaranya sudah cukup banget ya kalau misalkan kita pakai di ruangan tertutup. Terus juga di sini dia, ya, yang bikin gue keren lagi di handphone ini adalah dengan harga 1,5 jutaan sampai 1,9 jutaan, kalian udah bisa dapetin handphone dengan fitur NFC. Coba kalau kalian misalnya beli handphone baru ya, si entry level dengan harga 1,5 juta, mana ada yang ada NFC-nya? Ini ada NFC-nya. Memang ini adalah handphone second, tapi kalau misalkan kalian itu pinter-pinter cari handphone second, kalian akan dapetin yang bagus dan semulus ini. Jujur ini gue belinya second ya, biasa memang karena gue akan jual lagi. Dan ini kondisinya sangat mulus, layarnya mulus, nggak ada cacat sama sekali. Bener-bener kondisinya ini perfect banget. Memang batangan ya, tapi ya sekarang apa bedanya sih sama handphone flagship zaman sekarang yang nggak dikasih charger, ya kan? Sekarang kita beli handphone second batangan, ya kan? Terus kalian beli handphone flagship yang baru sekarang dan nggak dikasih charger. Apa bedanya gitu kan? Toh kita juga pasti punya charger lah kan? Atau enggak misalkan kita mau beli charger, itu charger murah, beli 50.000 pun juga udah dapet charger teman-teman. Jadi menurut gue ini sangat-sangat luar biasa sekali untuk handphone yang satu ini. Harga 1,5 juta, udah ada NFC, udah ada fitur IP68. Handphone ini tahan air dan tahan debu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai pas hujan-hujanan, terus mau pakai di kamar mandi mungkin, ini masih bisa tahan untuk air ya teman-teman. Ya memang kalau misalkan handphone second, fitur ketahanan airnya memang agak sedikit riskan. Tapi menurut gua kalau cuman kayak kecipratan-kecipratan aja sih masih oke banget, ini handphone bisa kita pakai ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya duit 1,5 juta sampai 1,9 juta, gue merekomendasikan handphone ini buat dibeli. Dengan harga segitu kalian bisa ngedapetin fitur yang sangat luar biasa. NFC, IP68, layar Super AMOLED, ada always on display, dan berbagai macam pilihan fitur lainnya di handphone ini teman-teman ya. Ada fingerprintnya juga, terus ada accelerometernya, ada gyroscope-nya ya. Ini handphone memang sangat luar biasa sekali, dengan juga kapasitas baterainya di 3000 mAh. Handphone sekecil ini dengan kapasitas baterai 3000 mAh menurut gue itu sangat cukup. Gue sendiri pribadi menggunakan handphone ini kuat 1 harian ya teman-teman ya. Tergantung memang dari kalian itu mau pakainya untuk apa. Gue sendiri kan rata-rata dipakai untuk streaming aja ya teman-teman, streaming di YouTube, kadang pun juga streaming di Netflix ya. Jadi gue emang pengguna handphone itu yang lebih fokus untuk multimedia dibandingkan untuk gaming. Tapi untuk performa gamingnya ini masih sangat-sangat oke banget teman-teman. Jadi gue di sini sudah melakukan pengecekan skor Antutu ya. Di sini gue sudah melakukan pengecekan skor Antutu dan sebanyak 3 kali gue dapat di angka 144.000 poin. Kalau misalkan kalian beli handphone entry level sekarang, gue rasa kayaknya nggak ada yang bisa sampai di 144.000 poin. Ya oke, mungkin Poco M3 ataupun si Redmi 90 ya, tapi mereka nggak punya fitur anti air
ya. Terus gue ngecek lagi yang kedua, di sini ada skornya di 145.000 poin, dan pengecekan yang terakhir di sini ada di 144.000 poin. Gue sendiri ngecek ini untuk main game di Mobile Legends ini bisa jalan dengan smooth, dengan mode high frame rate-nya itu aktif, dan ya nggak ada stuttering yang berarti ya saat gue menjalankan si game Mobile Legend tersebut ya teman-teman. Jadi gue sendiri memang sangat merekomendasikan kalau kalian punya budget di 1,6 juta, 1,5, 1,9 untuk membeli handphone ini ya. Sudah menggunakan USB Type-C dan pengecasannya dia support sampai dengan 18 watt teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video gue mengenai si Samsung Galaxy A8 2018. Kalau misalkan kalian suka sama handphone second yang kayak begini, bisa tolong tulis di kolom komentar dan di like video ini. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.